dapat bisikan lagi nih tadi dari Kania sebagai sales counter Nissan Yasmin Bogor. Ternyata Nissan Magnet ini kalau teman-teman belinya kredit, pengen tahu nggak DP-nya berapa? DP-nya mulai dari 2 jutaan aja. So hello guys, and welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Koko Chris. Dan seperti yang teman-teman udah tahu nih, Suzuki Fronx, Honda WRV atau WRV ya, lebih keren ya, Toyota Race dan Daihatsu Rocky punya pesaing berat dari brand Nissan. Kira-kira apa itu dia? Nissan Magnite 1000cc turbo. Mobil keren, mobil laris, dan kameranya udah 360. Tonton terus videonya sampai habis. Nissan Magnite 1000cc turbo. Yes, mobil ini dibekali mesin dengan turbo. Jadi tidak 1000cc biasa, melainkan input turbonya yang membuat tenaganya menjadi 100 horsepower. Kalau ditanya kuat nanjak atau enggak, pastinya dijamin kuat nanjak. Tapi kalau teman-teman nanya lagi, bahan bakarnya boros gak? Karena ini pakai turbo kok. Bahan bakarnya sangat irit. Pengetesan kami itu menghasilkan minimal 1:25 km per liter kalau teman-teman kecepatannya gak lebih dari 80 km per jam. Tapi kalau kecepatannya sampai 100 km per jam, kurang lebih bahan bakarnya 1:20-an. Tergantung kita gimana nih ngegas dan kondisi jalannya tentunya. Karena kontur jalan juga pastinya akan pengaruh besar buat konsumsi bahan bakar Nissan Magnite ini. Dan sebelumnya terima kasih nih buat Kak Nia yang udah kasih pinjem Nissan Magnite buat di review total abis-abisan. Dan review ini adalah review jujur karena mobil ini sekarang udah banyak pesaingnya tentunya. Dan buat teman-teman yang mau pesan mobil Nissan mulai dari Nissan Magnite kayak gini, Nissan X-Trail e-Power juga udah mau keluar, udah open inden. Nissan Terravia 4x4, Serena C27, atau teman-teman pengen Nissan Livina VL warna hitam dan putih masih ready stock, atau pengen yang lagi ngetren C28 e-Power dan Nissan Kicks e-Power, bisa langsung hubungi nomor telepon Kania ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Cek aja langsung, nego langsung, pastinya dikasih best price dan best deals langsung sama Kak Nia. Nomornya ada, Koko Chris cantumin di kolom deskripsi. Bahas bagasinya dulu nih kayak biasa. Lihat deh, kalau yang dilihat sama orang lain pastikan adalah tampilan belakangnya mobil kita sekeren apa sih kalau dari belakang. Nah ini adalah tampilan belakang Nissan Magnite 1000cc turbo. Yes, betul banget, ini adalah Nissan Magnite 1000cc turbo dan ini tipenya tipe premium, bukan tipe yang upper. Jadi ini ada dua tipe, ada upper, ada premium. Kalau upper tipe standarnya, kalau premium itu tipe paling tingginya tentunya. Dan yang dijual di Indonesia sekarang hanya tipe paling tingginya saja. Karena ini sudah dilengkapi AC-nya 2 sama yang di tengah. Nanti akan kita bahas interiornya kayak gimana. Nah, ini adalah tampilan belakang dari Nissan Magnite 1000cc Turbo yang pastinya sudah dilengkapi sama ini nih teman-teman. Tuh, merah. Defogger. Jadi udah ada defogger plus wiper, udah lengkap banget. Biasa kalau udah ada wiper, gak ada defogger kayak gini nih. Cuman di Nissan Magnite 1000cc Turbo, teman-teman bisa dapetin defogger kayak gini dan plus wipernya juga. Tampilan belakang udah keren, udah kece. Tentunya ini dilengkapi sama sensor parkir juga. 1, 2, 3, 4. 4 titik sensor parkir. Jadi kalau misalkan dulu itu zaman dulu sensor parkir cuma 2 titik ya di belakang. 1, 2, atau kalau nggak salah Ford itu sempat ada yang 3 titik nih kalau nggak salah sensor parkir ya. 1, 2, 3. Kalau ini 4 titik. Jadi sensor parkirnya benar-benar dibikin sensitif dan udah lengkap banget. Dan nggak lupa juga, ini udah dilengkapi sama kamera 360. Lumayan membantu banget buat teman-teman masuk ke jalan sempit atau ke jalan yang belum pernah teman-teman laluin yang pas banget dia sasarin sama Maps mungkin. Dan di situ masuk ke tempat yang sempit dan papasan sama orang lain, teman-teman bisa langsung nyalain kamera 360 kira-kira di sekitar kita ada apa. Dan yang spesialnya nih, bagasi nih teman-teman nih. Kalau kita buka bagasinya, nah ini kamera 360-nya ada di sebelah sini. Dan ini dia nih, bagasinya udah luas banget. Teman-teman bisa lihat bagasinya seluas ini dan ini keren banget, bisa muat banyak dengan compact SUV atau BSUV ya, SUV kecil. Ini keren dan mantap abis sih. Kira-kira kurangnya di mana ya? Joknya juga tadi udah ada ISOFIX, teman-teman bisa lihat juga. Jadi ini udah support ISOFIX juga teman-teman. Ini menarik banget, jujur aja ini akan menarik banget.
1000 cc turbo dengan kapasitas bagasi yang seluas ini. Wow, Nissan Magnite 1000 cc turbo bisa kamu masukin list pilihan kamu buat beli mobil di tahun 2025. Dan katanya, dengar-dengar, ini diskonnya gede banget. Wah, pokoknya best deal, best price, harganya cuma 200 jutaan aja. Infonya di atas 50 juta teman-teman. Bisa langsung hubungi nomor salesnya, ada di kolom deskripsi dengan Kak Nia langsung. Kira-kira bahas depan lampunya, tadi kita ketinggalan ya. Pengen tahu nggak samping body dan lampunya kayak gimana? Yuk kita langsung ke lampu bagian depan, biar teman-teman lihat langsung. Let's go! Karena kita mau bahas lampunya kayak gimana, biar teman-teman juga bisa langsung lihat. Ini dia nih, lampu Nissan Magnite 1000 cc turbo. Atasnya udah LED, tadi dimnya juga udah LED juga. Daytime running light atau DRL-nya juga sudah ada, sudah LED. Namanya daytime running light, nggak mungkin kuning. Kalau sekarang udah pasti LED semua. Dan ini fog lamp-nya juga, teman-teman bisa lihat nih. Fog lamp-nya tuh udah LED juga. Wah, ini mobil cakep banget sih. Jadi udah keren banget, udah keren abis. Dan kamera 360 yang ada di depan Nissan Magnite ini ada di bawah sini nih. Ini Nissan Magnite punya kamera 360 yang ada di depan di bawah emblem. Wah, canggih banget sih, ini mobil udah keren banget. Cuman memang beberapa customer ya, ada dua pilihan nih Nissan Magnite. Yang pertama, bodinya terlihat sangat sporty. Yes, Koko Chris setuju banget. Tapi grillnya mirip sama kayak Datsun Go CVT yang model terakhir keluar. Ya, grillnya memang hampir mirip, tapi ini bukan Datsun ya teman-teman. Ini beda, ini adalah Nissan Magnite. Grillnya aja sepintas mirip sekilas. Cuman inilah yang membuat tampilan Nissan Magnite makin sporty, makin keren, dan gak kelihatan culun tentunya. Keren banget ya. Koko Chris sangat salut sama Nissan Magnite 1000 cc turbo ini. Karena tampilannya garang, maco banget, sportingnya juga dapet. Dan buat ibu-ibu atau kamu ya, kaum wanita yang pakai mobil ini mobil sih nggak malu-maluin. Dan ini pasti sporty abis. Lihat aja, tampilan detailnya nih kayak gini. Wih, udah deh, ini mobil nggak ada obat. Dari sisi tampilan depan, semewah ini. Kamera 360 ada, cruise control juga ada teman-teman. Tapi memang cruise controlnya belum adaptif ya, karena ini nggak pakai radar ya, dan nggak pakai kamera yang buat nyorot jalanan. Keren ya? Penasaran sama interiornya kayak gimana? Langsung aja deh kita langsung ke interior Nissan Magnite 1000 cc turbo. Oke teman-teman, biar teman-teman lebih puas nih ngelihat interior Nissan Magnite 1000 cc turbo tipe premium kayak gimana, ini Koko Chris tampilin dalam mode video vlog teman-teman. Nah, yang pertama-tama ini dia nih. Kursinya, lihat lapisannya ini ala-ala jeans ya, modelannya kayak gitu. Terus ini ada kulit juga di pinggirnya, di jahitan-jahitannya tuh ada agak ala-ala kulit juga nih ya, cakep juga. Ini sih bahannya asli loh, kayak jeans gitu, dan ini nggak licin, enak banget. Dan ini dia bahannya fabric ya, bukan kulit. Tapi nggak perlu khawatir karena setirnya sudah kulit, bukan setirnya yang bukan kulit jeruk ya, apa ya istilahnya, yang bukan dilapisi sama kulit setirnya. Jadi kalau ini udah pakai kulit, udah keren banget tuh ya. Setirnya udah kulit dan sudah dilengkapi sama cruise controlnya. Wah, udah keren banget sih ini ya. Cruise control udah ada, ini fungsi banget. Dan buat ngaktifin cruise control yang ada di Nissan Magnite itu nggak langsung ditekan ke bawah, tapi ini nih. Ini on off ya. Jadi kalau off itu di atas kayak gini, kalau on-nya tekan ke bawah. Nah, kayak gini. Nanti dia akan tampil di MID warna hijaunya tuh. Nah, ini kode kalau kita nggak nginjek rem. Oke, ini tampil cruise controlnya sudah on. Dan kalau Koko Chris klik off, ini akan hilang. Nah, kalau Koko Chris lepas pedal remnya kayak begini ya. Ini kan ada yang kedap-kedip. Itu buat warning kalau kaki kita nggak standby atau lagi nggak nginjek rem. Jadi itu peringatan yang cukup lumayan berguna ternyata ya. Dan sebelum kita masuk ke interior lebih dalam, ini buat nyalain lampu kayak biasa. Cuman ini lampu headlampnya spesial memang. Jadi ada levelingnya walaupun masih manual ya. 0, 1, 2, 3. Ya mentok di 3.
dan sudah dilengkapi sama VDC atau Vehicle Dynamic Control. Oke, kita langsung tutup. Nah, ya tutupnya ini lumayan empuk, oke, dan bagus punya. Dan ditambah juga ini spionnya sudah retract dari dalam ya. Jadi bukan electric mirror aja, tapi ini spionnya juga udah bisa retract teman-teman. Nah, kayak gini contohnya. Kalau kita pencet oke, langsung nutup. Kalau kita pencet lagi dia langsung kebuka. Ini mobil juga head unitnya udah asik banget. Jadi head unitnya ini memang agak miring ke arah driver ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini memang didesain untuk customer yang suka nyetir mobil. Dan mobil ini dibuat fun to drive abis tentunya. Lihat dari head unitnya aja udah condong ke arah drivers, ke seat drivernya. Enak banget dilihat dan ini sudah dilengkapi sama Android Auto maupun Apple CarPlay-nya teman-teman. Makanya ini ada tulisan smartphone integration. Bener nggak tuh bahasa Inggrisnya? Ya pokoknya gitulah. Ini udah support Apple CarPlay dan Android Auto juga. Dan itu sistemnya bukan kabel tapi melainkan pakai wireless. Jadi udah kabelless. Udah nggak pakai kabel-kabelan lagi. Udah keren kayak mobil sekarang. Dan ini udah cakep banget. Dan tentunya ini dilengkapi sama start stop engine teman-teman. Start stop engine ini fungsi dan berguna banget dan enak banget pastinya. Kalau misalkan nggak ada start stop engine ya teman-teman masih putar-putar kunci ya, kunci-kunci manual gitu. Dan yang spesialnya dari head unit ini, kira-kira apa? Yang tadi kita bahas pertama-tama teman-teman. Tuh, kamera 360. Dan ini menampilkan secara real ya. Kalau Koko Chris buka jendela ini. Nah, coba kita tutup kameranya. Nah, tuh. Bisa langsung ditutup ya sama Koko Chris. Sip. Nah, ini bisa langsung ketutup juga. Jadi memang real time ya dia punya kameranya, nggak rekaman. Kameranya sih kalau dibilang jernih, masih jernihan Serena C28 e-Power lah, sesuai sama harganya. Tapi ini kameranya bukan kamera aftermarket, melainkan kamera 360 bawaan dari Nissan resmi. Jadi teman-teman gak perlu worry mengenai garansi dan gak perlu worry mengenai kelistrikannya karena dipasang sama dealer Nissannya atau dari ATPM Nissannya langsung. Jadi memang bawaan resmi dari pabrikan. Tetap ya, namanya kamera 360 itu adalah untuk membantu safety. Di sini juga ada peringatan ya. Kita tetap harus ngeliat juga kiri dan kanan spion biar lebih aman. Sekitar kita seperti apa dan ada apa aja tentunya. Dan untuk menguncinya kalau mobil biasa itu ada di sebelah sini ya. Biasanya ada tombol lock door sama unlock door-nya ya. Kalau ini menguncinya dari sebelah sini nih. Nah, ini nih buat tombol kunci pintunya. Kayak Maxi ya, apa BMW ya, pokoknya gitu. Ini untuk kuncinya dari sebelah sini. Dan ini ada tombol hazard, ada tombol defogger depan. Yes. Jadi udah lengkap banget. Dan karena ini mobilnya CBU atau rakitan dari luar Indonesia, nih teman-teman bisa lihat juga di sebelah sini ada heater. Jadi ini ada coolernya juga low. Oke, ini 19,5 derajat Celcius. Ini kalau kita gedein kira-kira bisa sampai berapa derajat ya heaternya? 28, 28,5. Oke. Berarti kurang lebih 28,5 atau 29. Langsung berasa banget nih AC anget. Kita dingin aja deh karena hawanya udah lumayan anget di depan ya. Ini lumayan masih agak hawa-hawa panasnya siang masih ada walaupun nih udah sore juga sebetulnya. Oke, teman-teman. Itu kalau mengenai AC-nya ya. Kalau misalkan teman-teman nanya nih, pengaturannya kira-kira semburan arah anginnya bisa kemana aja? Ya udah kita tes langsung. Ini kan arahnya untuk yang ke badan kita nih langsung. Kalau teman-teman ganti, nah ini bisa ke arah bawah atau ke arah bagian kaki kita dan ke bagian yang ada di depan tentunya ya. Sip. Ada apa lagi? Oke. Satu lagi bisa atas dan bawah. Oke, ini udah keren banget sih, udah lengkap banget. Jadi ke teman-teman udah nggak perlu worry lagi. Ini defogger belakang dan ini yang bagian depannya nih. Nah,
Jadi nanti kalau yang depan itu defogernya jatuhnya mengeluarkan angin ya. Dari kelihatan nggak? Nah ini nih ada kisi-kisi yang pantulan cahaya ini. Nah dari sebelah sini. Jadi ada sebelah sini mengeluarkan angin AC-nya lah ya. Biar nggak ada embunnya juga. Dan itu keren dan cukup berguna banget tentunya teman-teman. Oke, itu ngomongin AC-nya udah digital dan canggih keren banget ya. Jadi teman-teman udah nggak perlu takut lagi AC yang manual. Beli Magnite, ini AC-nya udah digital. Jadi teman-teman udah keren lah mobil-mobil paling baru. Oke, kita bahas soal safety ya mungkin ya. Safety-nya gimana? Safety-nya itu dia sudah dilengkapi sama 2 airbag. Satu di sisi driver, satu lagi di sebelah kiri. Nah, ini ada SRS airbag juga tulisannya, teman-teman bisa langsung lihat. Jadi hanya dual airbag ya, atau airbagnya hanya 2 aja. Terus, kalau ngomongin safety, ini sudah dilengkapi pengeremannya dengan anti-lock braking system atau ABS biasa disebut. Dan sudah dilengkapi juga dengan vehicle dynamic control. Kelihatannya sih standar, tapi ternyata ABS dan VDC itu fungsi banget dan berguna banget buat mobil-mobil zaman sekarang. Apalagi pengereman yang dilengkapi ABS itu lebih aman dibanding mobil yang belum ABS. Kalau ngerem mendadak kan nggak langsung ngejepit si cakram tuh ya. Kalau ABS tuh kayak lebih ada sensornya. Nah, pokoknya gitu deh. Itu berguna banget tuh. Namanya aja udah anti lock braking system. Jadi anti lock, anti mengunci, braking, pengereman sistem. Sambungin sendiri deh bahasa Indonesianya ya. Kita kan biasa ngomongnya bahasa Inggris. Apa Perancis, perapatan Ciamis. Ya pokoknya gitu lah. Oke, teman-teman. Jadi itu ngomongin soal safety-nya. Terus di sebelah sini teman-teman, ini ada mikrofon. Mikrofon ini gunanya adalah ketika teman-teman nyambungin Bluetooth ya. Jadi ini kotak ini mikrofon. Teman-teman nyambungin Bluetooth handphone teman-teman dan pengen talkbacknya, pengen tahu dari mana mikrofon. Biasanya kan ada di head unit ya. Kalau yang ini mikrofonnya ada di sebelah sini. Jadi lebih dekat ke arah kepala kita. Udah pasti suaranya lebih jernih, lebih real juga. Oke, ini ada kaca juga ya. Kacanya memang belum ada lampu. Tapi yang ini juga sama, belum ada lampu juga. Ini cukup banget sih buat ngaca. Karena kaca itu jadi barang yang penting ternyata ya kalau kita naik mobil. Terus di sini juga kaca spion bagian tengahnya kaca spion biasa ya, nggak kayak Serena dia udah digital. Ini juga sama kayak Nissan Kicks Power. Apalagi kira-kira yang kurang dari mobil ini teman-teman? Ini mobil udah cakep banget. Oh ya, untuk power window-nya sendiri nih. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini power window-nya sudah semuanya electric power window. Cuman yang auto hanya yang depan sebelah kanan aja. Electric mirror sudah bisa retract juga. Kira-kira apa yang kurang dari mobil ini? Quality sound-nya juga bagus walaupun speaker ini adalah speaker standar bawaan dari Nissan Magnite sendiri. Bagian belakangnya kayak gimana? Yuk, langsung kita lihat bagian belakangnya. Dan AC depan 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira apakah ada AC di belakang? Terus ini ada apa aja? Kita langsung lihat deh ke bagian belakang. Let's go. Oke, langsung aja nih karena kita pengen bahas belakang ya. Oh iya, ini tankinya ada di sebelah kanan. Kita pengen bahas belakang, langsung kita buka. Ini dia adalah bagian interior dari Nissan Magnite 1000cc turbo dan patternnya sama ya kayak yang ada di depan lah tentunya biar senada. Ini di belakang bisa muat maksimal 3 orang. Tapi kalau teman-teman pengen nyaman, 2 orang ideal. 2 orang dewasa ya tentunya. Karena kalau misalkan 3 orang dewasa ditaruh di tengah, satu kasihan lah agak mentok AC. Nah, kalau tadi teman-teman bertanya-tanya, ini konsol box atau apa? Bukan, ini adalah AC ya. Adalah konsol AC dan AC-nya ini terintegrate sama yang depan jadi nyambung, bukan AC terpisah. Terus di sini juga sudah dilengkapi sama power outlet. Di depan juga ada power outlet yang tadi kita lupa bahas ternyata ya. Ini ada pocket, sebelah situ juga ada pocket juga. Sebelah sini ada buat naro air, aqua, minuman. Nggak boleh nyebut merek ya. Ya pokoknya gitu lah. Dan ini
ini bisa buat naruh handphone teman-teman. Ini besarnya cukup lah buat S25 Ultra masih oke. Kalau ini buat naruh snack atau buat naruh minuman yang kecil-kecil, botol yang kecil-kecil masih oke. Tapi kalau nggak kepake, ternyata pengen dipakai buat lebih banyak orangnya nih, kapasitas penumpangnya. Silakan bisa ditutup aja. Kalau misalkan teman-teman nggak ada kapasitas penumpang yang berlebih atau nggak pengen 3 orang di belakang, teman-teman bisa jadiin itu tadi handrest ya. Dan ini tentunya bisa naik turun, bisa di-adjust sesuai kenyamanan teman-teman. Pelipatan kursinya juga 40-60 ya. 40 dan 60 yang sebelah sana. Safety belt pastinya ada. Nah, itu kalau kita bahas dari bagian belakang. Mobilnya sih udah cakep banget. Kira-kira apa lagi yang kurang dari mobil ini? Nissan Magnite 1000 cc turbo, lihat aja soleknya, dia lagi bersolek kayak gini dan ini bener-bener cakep banget, udah wow banget, keren banget. Wih, ini sih nggak ada obat, asli nggak ada obat. Cakep mobil ini. Teman-teman sampai juga di penghujung video. Dapat bisikan lagi nih tadi dari Kania sebagai sales counter Nissan Yasmin Bogor. Ternyata Nissan Magnite ini kalau teman-teman belinya kredit, pengen tahu nggak DP-nya berapa? DP-nya mulai dari 2 jutaan aja. Kayak booking fee ya. DP-nya mulai dari 2 jutaan aja, pasti angsuran menyesuaikan. Kenapa? Karena DP-nya makin kecil, pasti angsurannya makin besar. Tapi kalau teman-teman punya budget, DP-nya lebih besar, teman-teman budgetnya DP-nya 100 juta kok, Chris. Kita punya DP 100 juta, kira-kira angsurannya berapa? Langsung tanya dan hubungi Kania, nomor teleponnya ada di kolom deskripsi. Langsung tanya aja, WA, telepon, bebas teman-teman, langsung hubungi Kania. Minta aja best price-nya berapa dan best deal-nya berapa buat Nissan Magnite atau pembelian mobil Nissan yang lain. Jadi ada Nissan Magnite, Terravia 4x4, Serena C27, Serena C28 e-Power atau Serena Hybrid, dan Nissan Kicks e-Power juga bisa. Langsung tanya ke Kak Nia. Hubungi nomor telepon Kak Nia ada di kolom deskripsi atau Koko Chris juga sudah cantumin ada di sebelah kanan bawah layar. Oke, teman-teman, sudah sampai di penghujung video nih. Ini udah puas banget review Nissan Magnite. Minus mobil ini cuma satu, nggak ada sunroof. Tapi nggak penting juga sih. Karena kalau mobilnya teman-teman udah ngerasain punya mobil sunroof, sunroofnya kayaknya jarang kita pakai ya teman-teman. Setuju nggak kalau mobilnya udah sunroof? Boleh tulis di kolom komentar, karena itu yang Koko Chris rasain. Mobil sunroof, sunroofnya jarang Koko Chris pakai. Dan akhirnya kembali lebih nyaman dengan mobil tanpa sunroof. Karena nggak panas coy. Emang adem ya nggak pakai sunroof itu ternyata. Ya plus minus ya, namanya setiap kendaraan ada plus minusnya juga. Ada plus pasti ada minus ya. Kalau plus semua pasti belinya ini semua. Nggak akan beli merek lain. Nissan Magnite 1000 cc turbo emang udah ganteng banget ya. Oke guys, sehat dan sukses selalu buat Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah menonton video Koko Chris sampai habis. Gak bosan-bosan, selalu dan semakin menyenangkan buat kita semua. See you on the next video, and thank you guys.